Kita tidak bisa menebak masa depan, namun kita bisa memaksimalkan kesempatan yang datang untuk kesuksesan di masa depan. Inilah prinsip yang diyakini Projo Sunaryanto dalam hidup dan memimpin sebuah perusahaan. Terlahir dari keluarga sederhana, Projo menempa dirinya dengan keras untuk bisa meraih sukses. Aneka profesi pernah dicicipinya, dari mulai bekerja di toko beras hingga sopir angkutan kota. Pendidikan di Universitas Indonesia diraihnya dengan berat. Kedua orang tuanya hanya bersedia membiayai pendidikan Projo hingga tahun ketiga. Ini memaksa Projo bekerja keras hingga kuliahnya sukses. Projo menjadi pribadi multitasking karena jam terbangnya di berbagai perusahaan yang sedang tumbuh dan belum solid. Tahun 2010, Projo mulai bekerja di Asaren, lalu menahkodai PT Adi Perdana Armada sebagai Presiden Direktur. Kembali di Siotok masih bersama Pak Projo Sunaryanto, Direktur Utama PT Adi Sarana Armada Tbk. Pak Projo, kalau bicara soal ASA Group, ini berdiri sekitar tahun 2003-an ya. Nah itu peningkatannya hingga saat ini itu seperti apa? Dari segi aset, dari segi omset, dari segi infrastruktur segala macam. Jadi pada waktu 2003 itu kita namanya masih Adiraren. Adiraren itu menjadi bagian daripada Adira Group. Ada finance, ada asuransi, kemudian ada rental. Nah, rental itu yang Adiraren. Adiraren. Kemudian Pak Teddy Rahmat pemilik juga sebagian daripada Adira ini kan, menjual ke Danamon. Nah, Danamon hanya mau finance-nya sama asuransi, rentalnya ketinggalan. Nah, ini yang diambil Pak Teddy gitu kan. Nah, setelah rental ketinggalan ya dicoba running bisnis ya masih rugi kan gitu. Jadi pada waktu itu 2003 asetnya itu kira-kira 300 miliar. Nah, sekarang 2020 ya aset kita itu udah hampir 5 triliun. Dari 300 miliar jadi 5 triliun dalam rentang waktu sekitar 17 tahun. Apa yang dilakukan bisa sampai jadi begini, pada waktu kita melakukan ini waktu 2007 dengan new team yang masuk, kita coba lihat bisnis modelnya dulu. Jadi kita tuh kadang-kadang kalau kerja kan harus ada waktu mikir juga gitu kan. Apalagi kalau mau melakukan turnaround itu kan harus lihat bisnis modelnya cocok nggak, cash flow manajemennya cocok nggak, ya kan. Kemudian culture-nya seperti apa. People-nya yang ada, yang mana yang harus bisa dipakai, mana yang harus dibuang. Nah, itu harus dipilah. Terus gaya manajemennya ya harus otoriter. Gaya manajemennya? Harus otoriter pada saat itu. Jadi otoriter itu perlu karena kalau keputusannya harus negosiasi sama manajemen lain ya repot, itu lama. Jadi kalau saya bilang kalau dalam melakukan turnaround harus ada one chain of command. Jadi komandonya satu. Jadi kalau orang bilang A, atasannya sampai ke bawah harus ngerti A itu maunya apa. Nah, itu baru bisa cepat bergeraknya. Jadi itu adalah intinya. Jadi kita rubah, kemudian financing. Nah, kita juga ke bank kan. Ke bank itu kan perlu reputasi, ya kan? Apa yang mau dijaminkan yang namanya perusahaan berdarah-darah, ya kan? Nah, kita cuma punya satu pemegang sahamnya yaitu Teddy Rahmat gitu karena kita jual ke bank, nama jadinya ya. Saya jual intangible asetnya itu. Ke bank ya saya bilang, nah ini punyanya Pak Teddy Rahmat masa nggak bayar kan gitu kan. Nah, pasti banknya juga merasa enggak lah ini perusahaan yang pemiliknya reputasinya udah hebat gitu kan. Nah, pasti bayar gitu. Nah, itu membuat kita jadi berhubungannya dengan bank lebih mudah. Nah, itu kita juga nggak lupa dengan bank yang memberikan support kita waktu itu. Sampai dari mulai dulu sampai sekarang, Bank Mandiri, BCA itu yang support kita. Tetap kita yang melakukan sama mereka ya tetap deal bisnis sama mereka. Gitu. Udah belasan tahun jadinya gitu. Jadi chemistry antara bank dan kita itu juga udah cocok gitu. Seperti partnership yang saya tadi bilang. Gitu. Baik. Nah, itu sejak 2007, apakah itu sudah mulai bisnis kelihatan profitnya juga mungkin sudah tumbuh, terus revenue-nya juga tumbuh, bahkan mungkin lini bisnisnya sudah bertambah atau masih satu pada saat itu? Pada waktu itu masih satu, tapi pada waktu kita new management masuk, terus disuruh melakukan turnaround, kita udah punya target 5 tahun. Kita bilang 5 tahun dari 2007, 2012 kita harus go public. Nah, setelah punya target mau go public itu kita harus hitung mundur, countdown.
Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mencapai bisa go public? Oke. Dari segi omset, dari segi profit, dari segi manajemen, tim, segala macam. Nah, itu kita ada. Nah, setelah itu kita lakukan apa? Seperti tadi, bisnisnya kita rental. Kemudian kita ciptakan yang namanya driver management service. Pada saat itu Pada ya? saat itu. Kenapa? Karena kita ujung tombak daripada rental itu kan supir. Nah, pengemudi kita itu kita maunya supaya profesional. Jadi dibikinin satu PT, kemudian di PT itu ada career path juga. Drivernya bisa jadi coordinator, bisa jadi supervisor, bisa jadi manager gitu kan. Malah bisa pindah ke bisnis lain. Kita punya driver ada yang pindah jadi salesman. Oh. Karena saking bagusnya pelayanannya, jadi salesman malah ordernya lebih bagus dia. Jadi itu bisnis yang core kita. Jadi kita benar-benar memanusiakan lah yang namanya driver itu, sehingga mereka juga merasa belonging pride to the company ya. Jadi kalau kita ada training segala macam di ruang tamunya yang dipasang itu adalah training. Karena saya kerja di PT gitu kan. Nah, dia nggak bilang dia driver tapi pride itu, bangga gitu bekerja di PT. Sehingga kalau 17-an itu mereka datang ikut upacara, melakukan upacara bendera, dan saat itu kita berikan beasiswa Bagi? anak-anak driver yang drivernya bagus. Oh, oke. Kualitasnya dihargain sama customer. Jadi Artinya penghargaan beasiswa itu bagi driver atau orang anak tuanya? driver. Bukan, anaknya. Saya hanya transfer uangnya ke rekening anaknya. Iya, artinya itu kan penghargaan kepada orang tuanya atau bapaknya yang kerjanya bagus. Ya. Oke, meskipun itu sebetulnya beasiswanya untuk anaknya. Jadi bukan milih yang paling pintar, tapi yang bapaknya kerjanya bagus. Gitu. Oke, baik. Nah, ini pada saat awalnya, ini kan dari rent, terus kemudian ada driver management, kemudian ada auction kan. auction. Nah, kenapa kita bikin auction? Pertama begini, pengalaman kita kalau pada waktu kita mau menjual mobil bekas, itu transparansinya susah. Karena harga mobil bekas itu nggak ada standar. Jadi bisa orang kita yang main. Oke. Ya kan? Makanya kita harus GCK-nya bagus, karena kita udah go public, kita harus bikin GCK bagus kan. Nah, lelang. Kalau lelang kan market price. Oke. Jadi ada pejabat lelang, ada pembeli dan penjualnya banyak. Harga yang terbentuk adalah harga yang efisien. Nah, itu makanya kenapa kita bikin lelang. Nah, setelah kita bikin lelang, loh ternyata ada bisnis lain yang bisa manfaatkan kita. Ya perusahaan leasing, bank, perusahaan-perusahaan yang mau menjual fleetnya, rental company yang lain. Itu jadi harga kan terbentuk bagus. Gitu. Oke. Nah, artinya gini, dari rent terus ke driver management, terus kemudian ada auction, kemudian yang terakhir adalah logistik. Itu memang sejak awal, ini waktu pas ada rencana 5 tahun itu terfikirkan bahwa ini akan kita bisa bikin ini, atau sebetulnya pada saat tertentu itu melihat ada potensi pasar yang cukup besar yang bisa dimasuki, atau bagaimana? Gini, jadi kalau kita tuh ngelihatnya kesempatan, ya. Jadi kita nggak bisa planning 5 tahun yang lalu. Ya, hanya Tuhan yang tahu lah kalau disuruh bikin budget segala macam susah ya. Tapi kalau kita ngelihat opportunity itu selalu di depan mata. Jadi kita harus selalu lihat cari ya. Seperti e-commerce. Kenapa kita masuk yang delivery express tadi ya? Karena kita lihat e-commerce itu baru tumbuh. Kalau kita dari 5 tahun yang lalu kita bikin itu ya nggak ada gunanya gitu kan. Tapi setelah sekarang, nah kita ketemu partner yang cocok, terus marketnya bergeraknya eksponensial. Yang namanya bisnis itu kita harus ikut arah angin. Kalau anginnya lagi ke sana ya kita harus ikut. Kalau nggak kan layangannya nggak terbang. Gitu. Artinya boleh nggak kalau saya bilang, meskipun kita sudah punya rencana, nggak mesti juga kita harus rigid dengan rencana itu. Ketika ada kesempatan, kenapa nggak kita masuki? Dan yang lain itu adalah bahwa untuk karyawan kita kan harus ada career path. Kalau enggak kan pindah ke kompetitor. Oke, Pak Projo, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali.